I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Shalom teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Aditya Putra Nugraha dari kelompok 5 dan beberapa teman saya seperti Rizal, Daniel dan juga Rizky. Pada kali ini saya akan membahas sebuah materi atau studi kasus dengan judul anak berkebutuhan khusus di sekolah minggu. Jadi konteksnya itu atau latar belakang itu dimulai dengan pada sebuah gereja di mana ada anak bernama Rina dengan sebuah kendala yaitu Down syndrome, di mana saat ia mengikuti sekolah minggu ada beberapa orang tua di dalam gereja itu yang menganggap Rina itu mengganggu proses terjadinya sekolah minggu. Jadi dari konteks atau latar belakang itu dimulai beberapa masalah inklusi atau masalah yang hendak dibahas dalam pembahasan kami ini. Jadi yang pertama itu kurangnya pemahaman inklusi dalam pelayanan gerejawi. Jadi menindaklanjuti dari latar belakang tersebut, masalah yang kami dapatkan itu melihat bahwa beberapa orang tua atau masyarakat itu memiliki pemahaman mengenai inklusi itu kurang dalam atau kurang paham secara pasti, di mana mereka itu melihat bahwa anak-anak inklusi itu merupakan sesuatu yang mengganggu dan menganggap mungkin mereka itu tidak bisa berada dalam lingkungan gereja tersebut. Lalu kedua, terkait guru sekolah minggu yang belum dibekali pelatihan, melihat bahwa adanya atau penerimaan ketua atau pelaksana di dalam gereja tersebut yang memperbolehkan adanya anak-anak inklusi dalam sekolah minggu tersebut, bagi seorang guru sekolah minggu mereka itu perlu adanya pelatihan khusus bagi mendampingi atau membimbing anak-anak tersebut, karena anak-anak inklusi ini butuh yang namanya pelayanan atau pendampingan yang berbeda dari anak-anak pada umumnya. Jadi untuk menanggapi hal tersebut perlu adanya pelatihan bagi guru sekolah minggu tersebut. Lalu masalah inklusi terakhir itu adalah tekanan sosial dari jemaat gereja, karena mereka itu hadir dalam lingkungan gereja, melihat bahwa mereka itu dikatakan berbeda dari anak-anak pada umumnya. Mungkin dan besar kemungkinan ada beberapa orang tua yang menganggap bahwa mereka itu tergolong mengganggu terjadinya semacam ibadah atau aktivitas dalam gereja. Maka dari itu perlu semacam solusi dari orang-orang di dalam gereja tersebut, dari pengurus dan guru sekolah minggunya, untuk dapat menemukan jalan keluar untuk mengurangi atau memberikan semacam pemahaman kepada orang tua yang berada di gereja tersebut, supaya mereka tidak menganggap anak yang mengalami Down syndrome tersebut sebagai sesuatu yang berbeda dan bisa memberikan penerimaan kepada anak-anak tersebut. Nah, untuk pertanyaan diskusinya akan dijawab oleh teman-teman saya. Sekian. Baik, saya akan menjawab pertanyaan diskusi yang pertama. Apakah gereja siap menjadi ruang inklusif? Dan masalahnya adalah kurangnya pemahaman inklusi dalam pelayanan gereja. Pada dasarnya gereja dipanggil untuk menjadi komunitas yang menerima semua orang tanpa membedakan latar belakang, suku dan agama, karena keadaan tersebut terlihat dalam pelayanan Yesus Kristus yang terbuka bagi siapa saja. Namun dalam praktiknya banyak gereja masih menghadapi tantangan seperti ini, adanya sikap eksklusif serta keterbatasan pengetahuan dalam melayani kelompok yang berbeda kondisi sosial, budaya, maupun kebutuhan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian gereja belum sepenuhnya siap, tetapi sedang dalam proses menuju sikap yang lebih inklusif. Kesiapan ini perlu dibangun melalui pendidikan jemaat, pembinaan teologi yang menekankan kasih dan penerimaan, serta perubahan sikap agar gereja benar-benar menjadi ruang yang aman dan terbuka bagi semua orang
di sini saya akan menjawab pertanyaan diskusi dengan pertanyaan bagaimana teologi tubuh Kristus menjawab situasi ini. Teologi tentang tubuh Kristus menjawab mengajarkan bahwa setiap anggota jemaat memiliki peran penting dalam pelayanan, bagaimana dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 12 dalam konteks guru sekolah minggu yang belum diberikan pelatihan inklusi. Teologi ini menegaskan bahwa gereja harus saling melengkapi dan mendukung agar setiap anggota, termasuk anak-anak dan berbagai kebutuhan, dapat dilayani dengan baik. Karena itu, gereja perlu memberikan pembekalan dan pelatihan kepada guru sekolah minggu agar mereka mampu melayani anak-anak. Yang terkecuali setiap pelayanan benar-benar mencerminkan ketentuan dan kepedulian dalam tubuh Kristus. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3. Peran apa yang dapat diambil dari lulusan pendidikan ilmu Kristen? Peran yang dapat diambil lulusan pendidikan ilmu Kristen dalam situasi ini adalah menjadi penghubung antara nilai-nilai Kristen dengan praktik pelayanan yang inklusif. Praktik pelayanan yang inklusif di gereja. Lulusan pendidikan ilmu Kristen dapat memberikan edukasi kepada jemaat dan guru sekolah minggu bahwa setiap anak, termasuk anak yang berkebutuhan khusus seperti Rina, adalah tentang nilai berharga dan memiliki hak bersama untuk menerima kasih, perhatian dan pendidikan iman. Selain itu, lulusan tidak akan dapat membantu merancang metode pembelajaran yang ramah dan sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus, sehingga proses belajar tetap berjalan dengan baik tanpa mengabaikan mereka. Lulusan pendidikan ilmu Kristen juga dapat jadi pendamping bagi orang tua, guru, dan juga jemaat agar tercipta sikap empati dan juga dapat menerima anak-anak dengan kebutuhan khusus, serta budaya gereja yang tidak diskriminatif atau membeda-bedakan sehingga gereja benar-benar menjadi tempat yang mencerminkan kasih Kristus bagi semua orang. Gereja dipanggil menjadi ruang yang menerima semua orang, termasuk anak berkebutuhan khusus. Karena itu, gereja perlu membangun pemahaman tentang inklusi, membekali guru sekolah minggu, dan menumbuhkan sikap kasih di tengah jemaat agar setiap anak dapat bertumbuh dalam iman. I just had to let you know you're